Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Channel yang berisi tentang cerpen yang saya kombinasi dengan motor vlog. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita ke cerita dulu ya. Sore itu, aku lagi santai di depan rumah, menikmati indahnya langit yang biru sambil memainkan gitar lagu sendu. Aku terkadang pusing juga kalau teman-temanku ngeledek aku, karena sampai sekarang aku masih jomblo. Aku sih sebenarnya gak apa-apa, karena jodoh udah ditentukan yang di atas. Aku percaya suatu saat aku bertemu jodohku. Kedua orang tuaku kadang juga mengejar-ngejar aku untuk segera menikah, karena mereka ingin segera menimang cucu. Perkenalkan, namaku Anton, umurku 27 tahun. Aku bekerja di perusahaan mebel yang tidak jauh dari rumahku. Sudah 5 tahun aku kerja di situ. Di tengah-tengah aku memainkan lagu, datang Mbak Tuti, tetangga samping rumahku. Dia janda anak satu yang baru berumur 5 tahun. Mbak Tuti menjanda sudah 3 tahun, suaminya meninggal karena kecelakaan. Sampai sekarang Mbak Tuti belum nikah lagi. Dia wanita yang sangat cantik, bibir tipis, ada lesung di pipinya. Bodinya aduhai, dengan rambut panjang agak disemir coklat sedikit, menambah kecantikannya. Sore itu Mbak Tuti datang ke rumahku, pengen numpang mandi, karena air di rumahnya macet, gak mau keluar. Aku jadi bingung, waduh gimana ini? Apalagi aku lagi di rumah sendiri. Dengan agak gugup, aku antar Mbak Tuti ke kamar mandi. Sore itu Mbak Tuti datang ke rumahku mengenakan celana pendek ketat dengan kaos oblong yang sangat tipis, menambah keseksian Mbak Tuti. Sebenarnya sudah lama aku lirak-lirik sama Mbak Tuti, namun hanya sebatas itu saja. Aku gak berani apa-apa. Setelah beberapa saat Mbak Tuti selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk. "Maaf mas, aku lupa bawa baju ganti, jadi gini deh," ucapnya. Aku hanya bisa menelan ludah melihat Mbak Tuti seperti itu. "Iya mbak, gak apa-apa," jawabku agak gugup. Dia pun pulang lewat belakang karena takut kalau dilihat orang. Karena pintu belakang rumahku cuman kecil, handuk yang dipakai Mbak Tuti kecantol. Wow, aku lihat semua itu. Mbak Tuti agak malu dan buru-buru mengambil handuknya. Dia malah balik masuk lagi dan minta nomor HP-ku. Dan setelah itu dia bergegas pulang. Aku masih memikirkan yang barusan terjadi. Baru saja aku melihat tubuh seksi Mbak Tuti. Pikiranku kemana-mana dan aku juga berhayal, semoga suatu saat nanti aku punya istri seperti Mbak Tuti. Hari pun beranjak malam, saat mau tidur HP-ku berbunyi. Aku lihat ternyata ada WA dari nomor baru. Aku buka dan aku baca, ternyata dari Mbak Tuti. Dia minta maaf atas kejadian tadi sore. Dia malu sekali. Dan malam itu kita malah WA-an sampai larut malam. Biarpun tetanggaan, sebelumnya memang aku gak punya nomornya Mbak Tuti. Baru kali ini aku bisa WA-an. Semenjak itu setiap hari kita WA-an. Kita pun semakin dekat. Aku rasakan ada getaran-getaran asmara di hatiku.
dan aku beranikan diri untuk menembak dia. Ternyata Mbak Tuti juga menyimpan rasa yang sama ke aku. Kita pun pacaran, suka duka kita jalani, dan setelah setahun pacaran, aku lamar dia dan kita menikah. Malam yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Waktu itu jam 10 malam, kita berdua sudah ada di kamar. Aku masih bingung harus gimana. Di tengah kebingunganku, istriku memelukku. Dia menciumi aku, tangannya kemana-mana mencari sesuatu. Malam ini aku benar-benar menikmati. Aku diajari istriku yang sudah berpengalaman karena dia seorang janda. Itulah sedikit kisahku yang mencari pasangan. Ternyata jodohku ada di samping rumahku. Aku bahagia hidup dengan istriku Tuti yang seorang janda. Oke, itu tadi ceritanya ya guys ya. Udah didengerin, udah dibacakan ya. Seperti biasanya seperti habis cerita kita ke motor vlog, ngevlog di atas motor. Terkadang kameranya goyang-goyang. Mohon maaf sekali ya, mungkin kamu menyimaknya kameranya naik turun terus. Itu mungkin pas di jalan yang nggak rata. Kalau jalannya rata enggak ya, atau mungkin kameranya yang jelek ya. Begitu kali. Iya, kali ini saya berada di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Juwiring ya, salah satu kecamatan ya yang ada di Kota Klaten. Ini posisinya di timur ya, timur agak utara pojok. Di sebelahnya ada, sebentar ini, selatannya ada Pedan, Karangdowo, terus timurnya ada Wonosari Klaten ya, sama Delanggu. Baratnya ada mana itu, Ceper ya, begitulah. Untuk yang terkenal di sini ya apa ya? Ya, ada pabrik juga sudah ada yang berdiri di Kecamatan Juwiring ya. Ini mungkin di depan nggak ada kelihatan ini ya. Saya pakai motor yang nggak biasanya, pakai motor istri. Ini loh, nggak kelihatan ini ya, sini. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Ya, biar beda aja. Beda begitu, enggak seperti biasanya. Nah, itu di depan ada pabrik, nggak tahu pabrik apa ya. Pabrik benang atau pabrik apa? Mungkin ya, mungkin pabrik benang. Dan sebentar lagi mau ini pas sampai pasar Juwiring, pasar tradisional ya. Pasarnya nggak terlalu besar. Kalau di Pedan itu agak lumayan besar, sampai sini ya agak kecil ya. Ya, tapi ya cukup.
Dan barangkali kamu lagi menyimak video ini, selamat datang ya di Cerpen Romantis Channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalakan juga itu loncengnya ya, agar kalau saya upload video terbaru kamu yang paling pertama tahu. Wah, iya. Ini ya pasar Jewiring. Nah, ini pasarnya. Pasarnya kecil. Kecil. Saya belok kanan. Ayo pakai masker itu. Ini dulu jalannya jelek ya di sini nih, tapi sekarang ini udah halus mulus. Udah dibenain gitu. Nah, ini perjalanan lancar. Aduh, jalanan lancar sekali guys. Ya. Tanpa ada geronjalan sedikit pun. Ya sudah, untuk jumpa kita segini dulu ya guys ya. Mudah-mudahan saya bisa setiap hari upload video cerita sama motor vlog dan bisa menghibur kamu semuanya ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Dadah.